Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Muzaki Kurnia Ilahi, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Tentunya dari tema yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan bertanya-tanya, bagaimana sih kedudukan bahasa Arab di MTS? Nah, namun sebelum ke situ, kita harus tahu dulu kedudukan bahasa Arab di Indonesia itu sebagai apa. Nah, bahasa itu kan ada bahasa ibu, ada bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Nah, kedudukan bahasa Arab di Indonesia sendiri yaitu sebagai bahasa asing. Nah, di mana bahasa Arab ini masuk ke sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran untuk dipelajari siswa agar mampu menguasai bahasa tersebut. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kedudukan bahasa Arab di MTS? Nah, di sini MTS adalah salah satu lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan Kemenag, yaitu Kementerian Agama, bersama dengan MI, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, dan juga pondok pesantren. Nah, sehingga mempelajari bahasa Arab itu diharuskan. Nah, bahasa Arab ini menjadi mata pelajaran yang wajib dipelajari untuk siswa-siswi MTS. Begitu juga dengan MA, MI, dan juga pondok pesantren. Nah, lalu bahasa Arab ini juga kedudukannya yaitu sebagai mata pelajaran muatan lokal jika itu masuk ke sekolah-sekolah di luar naungan Kemenag, misalnya di SD, di SMP, di SMA. Nah, itu kedudukannya bukan sebagai mata pelajaran wajib, akan tetapi sebagai mata pelajaran muatan lokal, seperti itu. Nah, kira-kira sampai sini sudah bisa dipahami ya, seperti apa kedudukan bahasa Arab di MTS. Nah, lalu kita akan bertanya, apa tujuan mata pelajaran bahasa Arab di MTS? Nah, setelah kita tahu kedudukannya, maka kita harus tahu tujuan kita mempelajari, tujuan adanya mata pelajaran bahasa Arab di MTS itu untuk apa sih? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, dalam bahasa Arab yang mencakup 4 kecakapan berbahasa. Nah, jadi tujuan yang pertama itu si siswa diharapkan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Nah, di mana nantinya akan diajarkan 4 keterampilan bahasa di dalamnya. Di antaranya istima atau menyimak, kemudian kalam, berbicara, qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Nah, akan tetapi untuk siswa MTS ini itu pembelajarannya imbang. Jadi keempat keterampilan, keempat maharoh itu dipelajari seimbang agar siswa mampu menguasai keseluruhannya. Berbeda dengan MI, itu lebih mengutamakan pada aspek istima dan kalamnya. Dan begitu juga dengan MA, itu akan lebih menjurus ke qiraah dan kitabah. Akan tetapi di MTS ini keempat-empatnya dipelajari secara seimbang. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Nah, tentunya siswa-siswa MTS itu adalah siswa-siswi yang
eh, beragama Islam, madrasah sanawiyah. Nah, di mana kita sebagai umat muslim tentunya harus memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Nah, kebanyakan ilmu-ilmu agama itu dikaji itu di dalam kitab-kitab berbahasa Arab, dan juga tentunya di dalam Al-Quran itu juga kan menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman siswa tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Nah, dengan demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keagamaan budaya. Nah, tentunya untuk mempelajari bahasa kita tidak terlepas dari mempelajari kebudayaannya. Nah, gimana kita mempelajari bahasa Arab, kita juga harus mempelajari kebudayaannya. Nah, sehingga nanti akan ada wawasan si siswa itu akan luas terkait dengan lintas ilmu antara bahasa dan budaya. Seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan tentang tujuan adanya mata pelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, sekarang kita lanjut pada apa saja ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, menurut KMA nomor 165 pada tahun 2014, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Arab MTS itu meliputi tema-tema yang berupa wacana lisan dan tulisan, berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga, rumah, hobi, profesi, kegiatan keagamaan, dan lingkungan. Nah, akan tetapi setiap jenjangnya itu akan berbeda. Nah, misalnya di kelas 8 materinya itu seperti yang bisa kalian lihat, ada ta'rifu bin nafsi, ta'rifu bil amilin fil madrasah, al adawatul madrasiyah, al alwan. Nah, seperti itu, yaitu perkenalan, kemudian ada peralatan sekolah, ada warna, ada alamat, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 8 di sini ada jam, ada kegiatan kita di sekolah, kegiatan kita di rumah, ada hobi, ada juga olahraga, kemudian dan yang lain sebagainya. Nah, begitupun kelas 9 naik lagi pembahasannya. Di sini ada seperti Ra'su As-Sanah Al-Hijriyah, ada Nuzulul Quran, dan sebagainya. Jadi ruang lingkupnya itu lebih kepada materi-materi apa saja yang diajarkan di lingkungan MTS itu. Nah, seperti itu. Jadi itulah tadi penjelasan terkait kedudukan, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, di sini saya menambahkan atau ada yang perlu untuk kita ketahui, bahwasannya beberapa bulan ke belakang, ya baru-baru ini kita digegerkan dengan adanya perubahan KMA dari yang tadinya KMA 165 menjadi KMA 183. Nah, di mana di tahun ini untuk MI, MTS, MA, nah kurikulum pembelajaran bahasa Arab dan PAI itu berubah ya. Nah, akan tetapi di sini mata pelajaran dalam pembelajaran PAI dan bahasa Arab masih tetap sama. Di antaranya ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, SKI, dan bahasa Arab. Nah, akan tetapi perbedaannya itu lebih pada perbaikan substansi materinya. Nah, di mana lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu perkembangan kehidupan abad ke-21. Nah, kita
Jadi perbedaannya pada KMA 183 ini lebih pada perbaikan substansi materi pelajaran, di mana lebih mengikuti ke perkembangan zaman, yaitu disesuaikan dengan materi-materi kehidupan pada abad ke-21 ini. Nah, kemudian buku-buku materinya juga bisa diakses dengan mudah dalam website e-learning madrasah. Nah, jadi lebih modern ya tentunya. Nah, jadi seperti itu perbedaan antara KMA 165 dan KMA 183 yang baru ini. Nah, mungkin saya cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah, atau bisa bertanya langsung ke ahlinya ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.